Selama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, para jemaah haji diminta memperhatikan adab dan etika serta mematuhi aturan dan larangan seperti membawa tas besar, kantong air, makanan-makanan kecuali kurma dan kopi, termasuk juga memperhatikan cara berpakaian khusus bagi wanita, serta juga larangan melakukan pemotretan pakai kamera kecuali pakai HP dengan durasi yang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulillahi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, pada pertemuan kita sekarang, kita akan mengupas tentang kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada seluruh jamaah haji maupun jamaah umrah yang akan berkunjung ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi. Tujuan dikeluarkannya aturan-aturan tersebut adalah dengan maksud yaitu bagaimana agar para jemaah haji yang datang ke dua kota suci ini merasa nyaman, aman di dalam beribadah. Aturan-aturan yang dikeluarkan itu ada yang dalam bentuk larangan, ada yang dalam bentuk etika, ada dalam bentuk adab, ada dalam bentuk himbauan-himbauan, mulai dari dilarangnya membawa barang dan makanan tertentu sampai kepada dilarangnya menggunakan kamera untuk melakukan selfie atau video yang berdurasi lama. Oke saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, saya berharap Anda mau memberikannya dengan harapan agar channel kesayangan kita ini tetap eksis dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi kita bersama. Oke saudaraku, selamat menonton. Pengurus Masjidil Haram merilis sejumlah aturan baru masuk ke Masjidil Haram. Pengawas Departemen Gerbang Masjidil Haram, Saif As-Salam, mengatakan bahwa bagi jamaah yang masuk ke Masjidil Haram dan untuk keamanan serta kenyamanan jamaah saat beribadah di Masjidil Haram, maka dilarang membawa kantong air serta makanan tertentu yang tidak boleh dibawa ke dalam Masjidil Haram. Hal ini dilansir dari Gulf News. Tujuan dari pelarangan tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah untuk beribadah, terutama ritual mengelilingi Ka'bah dan sa'i dari Safa ke Marwah. Pelarangan barang-barang tersebut berpotensi mengganggu jamaah di dalam beribadah. Aturan itu dirancang guna merampingkan arus pengunjung yang bergerak di dalam Masjidil Haram, terutama selama puncak ibadah haji. Dengan meminimalisasikan halangan yang tidak perlu, pihak yang berwenang berharap
para jamaah dapat meningkatkan suasana spiritual dan fokus kepada signifikansi keagamaan dan ibadah. Barang-barang yang dilarang dibawa masuk ke Masjidil Haram adalah yang pertama adalah makanan dan minuman kecuali kopi, kurma, dan air. Yang kedua adalah benda-benda tajam. Yang ketiga cairan yang mudah terbakar. Yang keempat tas dan koper besar. Yang kelima adalah kereta bayi. Di samping itu ada lagi 3 aturan tawaf yang diliput dari Detik News pada tanggal 6 November 2023, yaitu Kerajaan Arab Saudi juga mengeluarkan adab mengelilingi Ka'bah yang dilansir dari Gulf News tanggal 6 November 2023 oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi agar mematuhi aturan dan adab di dalam mengelilingi atau tawaf di pelataran Ka'bah. Di antara lain adalah yang pertama, tidak berhenti mendadak saat melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Dan yang kedua, tidak menghalangi jalan tawaf di lokasi tawaf. Dan yang ketiga adalah tetap mengikuti jalan tawaf saat masuk dan keluar. Sebagai catatan, tawaf juga bisa dilakukan di mana saja di area Masjidil Haram, bisa di lantai 2, lantai 4, atau rooftop. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan yang berlebih. Setelah itu, jemaah haji dilarang membentangkan spanduk, banner, atau bendera yang menunjukkan identitas dan kelompok. Selanjutnya juga dilarang berkerumun lebih dari 5 orang dalam jangka waktu lama. Jika kita ingin berkumpul dengan rombongan, usahakanlah jangan di sekitar Masjidil Haram. Biasanya jamaah Indonesia biasa berkumpul janjian yaitu di depan WC 3 dekat pelataran luar Masjidil Haram. Jangan mengambil barang-barang yang tercecer walaupun dengan niat baik, namun bisa Anda dituduh mencuri. Selanjutnya dilarang keras merokok di sekitar Masjidil Haram dan jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah di tempat yang disediakan atau berikan kepada petugas yang standby di daerah tersebut. Dan hal lain yang perlu diketahui oleh jamaah haji maupun jamaah umroh, terutama bagi wanita, cara berpakaian. Cara berpakaian diatur adalah pakaian wanita harus berwarna putih dan longgar. Yang kedua, pakaian tersebut menutup seluruh tubuh. Dan yang ketiga, tidak boleh memiliki ornamen atau elemen dekoratif apapun. Kan sekarang kita bisa banyak lihat ada wanita-wanita, ada hiasan di bajunya itu seperti payet-payet, berenda, bordiran, dan lain sebagainya. Saudaraku, sekarang kita beralih ke Madinah. Di Madinah juga ada peraturan baru, terutama mengunjungi Raudah yang hanya diperbolehkan sekali dalam setahun atau sekali dalam 365 hari. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang dikutip oleh Himpu pada tanggal 27 Juni tahun 2023. Izin kunjungan diterbitkan secara elektronik melalui aplikasi Nusuk dengan syarat tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak berinteraksi dengan pasien yang terkena COVID-19. Jamaah yang ingin berkunjung untuk beribadah di Raudah harus mengajukan izin sebelum kedatangan. Selama musim haji,
kunjungan ke Raudah diatur oleh ketua kloter dengan bekerja sama dengan satuan kerja di daerah Madinah. Saudaraku, di samping itu juga kita harus memperhatikan mengikuti etika masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, yaitu memasuki masjid tersebut mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid, yaitu Bismillahi wa ala millati rasulillahi rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhirijni mukharaja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasira, yang artinya, dengan nama Allah dan agama Rasulullah, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Saudaraku, bagaimana kita bersikap di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi? Yang pertama, jangan duduk-duduk di lorong dan di atas tangga. Yang kedua, tidak mau mengalah memberikan tempat terlebih dahulu kepada jamaah yang sakit dan cacat. Yang ketiga, dalam hal pengambilan foto dan video di Masjidil Haram dan di Madinah harus memperhatikan tata keramanya, termasuk tidak menampilkan orang lain di dalam video atau foto tanpa seizin dari orang yang bersangkutan. Khusus tentang selfie, foto, dan rekaman video akan kita bahas secara tersendiri pada akhir video ini. Saudaraku, mendekati puncak haji nantinya pengamanan diperketat masuk ke Masjidil Haram. Ada kalanya setiap pengunjung masjid diminta untuk memperlihatkan isi tas, dan begitu juga jika melihat ada kamera, askar tersebut meminta komitmen kepada jemaah yang ketahuan membawa kamera agar tidak menggunakan kamera selama di Masjidil Haram, sebab ada larangan yang namanya la taswir, tidak boleh berfoto. Jika kamera Anda disita, jarang dikembalikan. Saudaraku, hal penting lain yang perlu kita perhatikan selama kita berada di Mekah, terutama kita mau ke Masjidil Haram, ada hal penting yang perlu juga kita perhatikan, yang kita anggap selama ini sepele, tapi nyatanya bisa berujung diperkarakan. Apa itu, saudaraku? Adalah masalah potret memotret. Saudaraku, jamaah haji Indonesia sudah terkenal jamaah yang suka selfie-selfie dan memotret-motret selama berada di Masjidil Haram. Banyak diantaranya yang tidak tahu bahwa ada aturan yang namanya la taswir, yang artinya jangan memotret. Namun dalam kenyataannya, banyak jamaah haji, bukan hanya jamaah haji Indonesia, juga jamaah-jamaah lainnya yang bukan Indonesia, melakukan selfie atau potret-motret, terutama dalam bentuk handphone. Oke, saudaraku, semenjelang puncak haji, peraturan pengetatan keamanan dilakukan oleh askar dan terjadi pemeriksaan oleh askar, terutama barang-barang bawaan kita. Jika tas kita tas besar dan kita masukkan kamera ini ke dalam tas besar, dan jika diperiksa dan ternyata ditemukan kamera ini di dalam tas, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama,
Askar meminta komitmen kita agar jangan mempergunakan kamera ini selama berada di Masjidil Haram. Yang kedua, ada kemungkinan kamera kita ini disita. Saya bilang, saya pernah mengalami hal ini. Kamera ini pernah disita karena saya tidak tahu ada peraturan yang namanya la taswir. Jika memang kita tidak bisa untuk tidak mendokumentasikan kegiatan kita di Masjidil Haram atau grup atau kelompok atau rombongan kita di selama beribadah di Haram, maka lakukanlah dengan menggunakan handphone. Jangan menggunakan kamera ini. Jika menggunakan kamera ini berbahaya, ya, gunakanlah ini. Namun caranya bagaimana? Jangan Anda memotret atau memvideokan sesuatu di Masjidil Haram itu dalam kondisi statis yang berdurasi lama. Jika Anda memvideokan atau memotret dengan berdurasi lama dalam kondisi statis, maka askar-askar akan curiga dan dia bisa menyita handphone Anda ini. Syukur-syukur hanya handphone yang disita, tapi kalau kita diperkarakan, dipidanakan, melanggar aturan itu, maka ujung-ujungnya adalah tidak baik. Oleh karena itu, kalau toh Anda harus memotret, pakailah handphone, ya, dan carilah posisi yang jauh dari berdirinya askar, dan kalau bisa jangan sampai mengganggu orang sedang melaksanakan tawaf. Karena Anda memotret, berhenti, Anda berada di lingkaran orang yang melakukan salat, maka orang akan terganggu tawafnya. Carilah posisi yang agak jauh, yang tidak mengganggu dan jauh juga dari askar. Insya Allah itu aman dan itu pernah saya lakukan.